Ini sudah mulai. Kita lihat dulu di sini. Tahu lagunya Tangyuan. Ah, ada lagunya tak? My Tangyuan, Oh, gitu. My Tangyuan. Itu bukannya kayak lagu es Lagu krim di tradisional. abang-abang di jalan tanah. Pedal pop. Es krim walls ya? Iya kan? Es krim walls itu. Beli dong, beli dong. Ya ini seharusnya udah ya. Kok ada setan merah, setan putih? Ini Pai Setan. Sucen sama itu. Pai Sucen. Waduh, ini drama ya. Pai Sucuan. Oke, Pai Sucen. ya suaranya udah masuk. Udah, Selamat mau mulai? siang. Ketutup. Oke. Udah mulai ya? eh, Oh, udah mulai. Ya. Waduh. Ja. Ja. Tekecang bala deding tengcang. Oke. Siap ya? Mulai ya. Iya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hadir lagi kita jadi trio kuek-kuek. Iya. Salah. Oh, iya. Pas high five ya. Trio. Trio kuek-kuek. Amina di sini. Yunus Hendri, Dan halo. saya Aditya. Iya. Jadi ngomongin Oke. apa hari ini? Hari ini kita karena ngomongin- ada permintaan ya Mm-mm. dari Bung Edi Mm-mm. ya, untuk sekarang kan untuk perayaan masyarakat Tionghoa merayakan Tongzi. Oh. Tongzi apa itu Tongzi? Aha. Mm-mm. Tongzi itu menandakan bahwa musim dingin sudah tiba. Oh. Betul. Hari ini sangat dingin ya istilahnya ya. Emang dingin ya tapi ya. Emang Iya, dingin hari Emang ini. dingin. Dingin Emang sekali hari ini. Iya. Mm-mm. Jadi pada saat perayaan Tongzi, merayakan Tongzi itu pertanda bahwa musim dingin sudah tiba. Jadi orang-orang juga harus lebih tahu pola makannya, pola berbusana Betul. untuk menjaga kehangatan tubuh. Iya. Yang Yunus tahu kalau Tongzi ini ya, kalau sudah tiba itu berarti waktu siang di belahan bumi utara itu akan lebih pendek dibandingkan dengan waktu siang di belahan bumi selatan. Jadi istilahnya itu Taiwan yang berada di utara, maka ini akan mengalami malam yang terpanjang ya dalam 1 tahun. Jadi malamnya panjang dan lumayan buat jalan-jalan melihat bintang. Oh nggak boleh, justru malah di Tongzi ini Wah, jadi makin disebutkan romantis dong. karena kan malam itu kan berhubungan dengan inci. Oh. Kalau siang itu kan yangci. Oke. Jadi kalau ada di- yin yang oke, Iya. suhunya keluar. suhu. Ini yang Yunus tahu sih, yang Yunus tahu. Ini gegara nonton ini film-film Tiongkok ya yang berbau kerajaan ya. Jadi disebutkan katanya kalau dulu di Tangcao itu tuh orang-orang itu kalau Tongzi itu mereka itu malah apa istilahnya itu disebut sebagai kue. Jadi hari di mana dianggap itu sebagai hari-hari yang tidak baik untuk beraktivitas di luar. Oh gitu. Soalnya kan malamnya lebih panjang, jadi incinya lebih kental. Oke, Oke. itu mitos ya. Mitos, percaya apa oh, tidak, betul, terserah betul. sendiri gitu ya. Mhm. Oke, kemudian kita juga dapat ini ya pesan Mhm. dari Pak Edi yang juga ingin menyebutkan Tangjie, Tongzi mungkin ya di sini dimaksudkan adalah untuk diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Desember Mhm. kecuali saat tahun Kabisat. Karena tahun Kabisat itu 13 bulan ya. Jadi lebih awal. Iya. Itu diperingati pada tanggal 21 Desember. Mhm. Terus hari Tongzi yang berarti tibanya musim dingin Mhm. dan juga dalam logat bahasa Hokkien Tangjie. Oke. Benar nggak sih? Tangcie, iya. Tangjie ya. Mhm. Hari Wedang Ronde. Wedang ronde. Hmm. Jadi maksudnya ada kental sekali kalau pada saat hari ini Tongzi otomatis makan apa? Wedang Ronde. ronde. Bikin ronde Wedang Tangyuan. ronde. Kalau Mm-mm. bahasa Mandarinnya Tangyuan. Hmm. Jadi Memang cocok ya pas lagi dingin-dingin makannya yang anget-anget seperti Iya. wedang ronde. Ya namanya jahe kan emang gimana ya? Enak sekali tuh. Ya hangat untuk Hangat ya, menghangatkan. Bisa menghangatkan panas kan. tubuh. Ini manis atau asin sih? Manis. Manis ya, bukan Kalau asin di ya. Indonesia seperti yang Amina tahu ya, kita makannya yang manis sih. Iya. Setelah tiba di Taiwan, Amina baru tahu, oh ternyata sajian ronde itu juga ada yang asin. Oke. Ya, yang ada isi dagingnya atau sayur-sayur jamur, ebi gitu, macam-macam tergantung dari yang masak gitu. Iya, itu kalau nggak salah makanan khas Hakka ya. Iya, Hakka. Makanan Kecia itu mereka itu asin malah. Iya, asin. Oh. Jadi pakai daging, pakai pakai daging. jamur, pakai ebi, sama pakai kucai. Nggak terbiasa sih awalnya.
Amina agak aneh sih. Jadi anggap aja rondenya itu kue tiao atau mie gitu ya. Iya, jadi memang dalam perayaan-perayaan penting di setiap perayaan festival di kebudayaan Tionghoa itu juga pasti akan yang namanya makan tangyuan. Iya. Soalnya kenapa? Kenapa? Tangyuan itu kan bulat ya. Iya. Jadi Bulat. jadi yuan, yuanman the isi. Yuanman artinya kita bisa berkumpul bulat sudah genap gitu ya. Bersama, bersatu. Jadi harmonis gitu ya keluarga. Kemudian isi ronde itu kan tepung terigu tuh. Iya. Ya dari siapapun ya. Itu kan kayak melekat gitu. Karena itu biasanya pada festival Tangci ini atau Tongci ini banyak sekali keluarga-keluarga kumpul makan bersama biar ya ada maknanya bisa harmonis keluarganya, sering-sering kumpul, nggak tegar segala macam. Betul. Jadi memang yang namanya makna makan ronde itu adalah demi kegenapan dan kerukunan dalam sekeluarga. Yang putih itu berarti jernih. Wah, bagaikan permukaan bumi yang diselaputi salju pada hari itu. Mana saljunya gitu ya. Maka bagi Hakka, ronde tersebut disebut sebagai ronde salju. Wow. Yang putih itu ronde putih itu berarti karena bumi itu diselaputi salju di kala itu. Dan kalau merah. Disebutkan merah ini lebih juga, dadu ya. Jadi disebutkan katanya sekarang ini ronde ada dua warna ya, putih dan merah. Yang merah itu dari pengaruh legenda di mana, waduh ini keluar ya pasucennya ya, setan maut yang takut sama merahnya api bara di waktu Xinjia. Waktu itu Imlek. Monster kan takut sama si merah. Maka itu Tangci putih karena salju dan Xinjia merah mendatangkan kegembiraan. Perpaduan. Tapi Amina ingat ya waktu kecil karena kan Mama Amina merasa bahwa anak-anak suka makan coklat. Rondenya itu selain putih dan merah itu masih ada warna coklat. Ditambahin dengan bubuk coklat. Jadi seiring zaman berlalu makin modern aja ya, nggak harus merah atau putih. Yang coklat, hijau, warna yang lain juga ada semua. Betul. Terus kalau di Indonesia kan karena cuaca panas. Amina lebih suka makan ronde yang dingin. Dia dingin. Iya, karena kita taruh di kulkas, Amina merasa bahwa dingin itu lebih enak dan rondenya itu akan lebih kenyal. Gitu. Justru waktu di Indonesia lebih suka karena mungkin di Indonesia nggak ada musim dingin ya. Jadi makan ronde yang dingin itu lebih segar. Jadi maksudnya itu kayak sirup wedangnya dimasukin ke kulkas dong ya? Iya. Bukan rondenya kan, kalau ronde enggak semuanya. Semuanya gitu. Masuk kulkas. Jadi selama ini saya pikir ya namanya festival Tongci atau makan ronde itu ada kaitannya dengan Hari Ibu loh. Soalnya pernah ngerasa nggak sih misalkan kalau pas Hari Ibu, iya kan dekat, pasti makan. Jadi makan ronde. sempat salah kaprah, pikirnya kalau Hari Ibu harus makan ronde. Ternyata ada juga festivalnya gitu ya. Iya. Jadi sampai salah kaprah loh. Betul. Dan juga disebutkan yang ternyata yang kata Kak Adit bilang itu juga berhubungan dengan Hari Ibu. Itu dulu ya di zaman Tiongkok kuno, itu orang-orang dulu itu biasanya kalau sudah Tongzi mereka itu akan melakukan beberapa ritual. Seperti mungkin sembayang leluhur, kemudian juga sembayang roh-roh yang di alam semesta, dan juga mereka ini menjadikan Tongci ini sebagai hari untuk pergi ke rumah guru-guru mereka untuk memberikan mungkin ucapan, tanya kabar dan lain-lain. Jadi di zaman dulu kala Tongci ini disebut sebagai hari untuk berbakti. Ya, kemudian setelah saya juga mencari di Google segala macamnya, terima kasih Mbak Google. Ada juga nih dapat cerita ternyata yang namanya ronde itu ada hubungannya juga dengan yang namanya Hari Ibu ataupun hari berbakti kepada ibu. Jadi ceritanya itu bermula pada saat dinasti Song nih ya, sekitar 1000 tahun yang lalu ya. Pada zaman dahulu kala di Hokkien sana di pedusunan Li Hingtai Kabupaten Xianyu. Jadi ada sebuah keluarga. Lalu terus ada seorang janda ya, seorang ibu. Balik lagi ke Adit ya. yang normal ya suaranya ya. Jadi ada terdapat seorang ibu, seorang janda ya. Jadi suaminya udah meninggal, ini nggak tulis, yang bernamakan Oe Lien Hyong. Oi dari mana? Iya, dengan dari Lien Hyong. Iya, kemudian dengan jeripayahnya dalam kemiskinan itu membesarkan sendiri anak lelaki yang bernama Guan Guan. Si Guan Guan ini katanya itu emang pandai, kemudian rajin belajar dan dia pun lulus nih juara pertama dalam ujian negara dan menjadi pejabat di Kerajaan Song Utara. Ya, pada saat itu untuk menjadi pejabat gak gampang ya. Hidup Guan Guan. Oh iya, terima kasih. Ini bukan Kong Guan ya. Guan Guan. Berarti Kong Guan ya. Iya. Jadi kisahnya
ceritanya setelah anaknya si Guan-Guan menjadi pejabat, mengingat ibunya yang di kampung halaman di Hokkien kan nggak ngikut ya, selalu mengirit dalam kehidupannya. Kemudian pun menabung separuh dari pendapatannya itu setahun sekali dari Guan-Guannya dikirim pulang ke ibunya. Nah, kemudian beberapa tahun nih menjelang Tangcie, ya, dia pun menyuruh pembantunya untuk membawakan uang kepada ibunya yang jauh di Hokkien sana. Nah, bukannya dibawa pulang, malah di foya-foya nih ya. Pembantunya itu menghabiskan uangnya itu untuk berfoya-foya, baik itu makan ataupun minum gitu kan. Jadi tidak mengirim uangnya itu kepada ibunya. Jadi gampangnya si ibu juga merasa, waduh anak saya ini durhaka ya, sudah jadi pejabat, sudah saya dari kecil capek-capek, ya nggak kasih uang, nggak kirim uang ke saya, ngambek misalnya, ngambek. Kemudian ngambek keluar nih dari rumahnya. Terus? Nah kebetulan si Guan-Guan pun pulang ke rumah kampung halaman gitu kan. Ibu di mana? Ibu kok nggak ada? Ibu kamu di mana? Iya. Kenapa di mana? Ibu? Iya, ibunya nggak ada. Jadi si Guan-Guan pun baru tahu kan pembantunya itu berfoya-foya. Nah, si Guan-Guan juga orangnya ya namanya orang pinter gitu kan. Jadi dia menempelkan ronde yang dibentukkan serupa uang perak di situ. Kebiasaannya itu di depan pintu rumahnya. Dan karena itu juga ada sebagian pada saat festival Tangcie itu ada sebagian orang yang masih meneruskan budaya ini, yaitu menempelkan ronde di depan pintu. Iya. Dengan maksud agar ibunya cepat pulang. Jadi ibunya bisa ngelihat ibu yang hilang bisa balik lagi ronde, balik. Iya, betul. Ronde tetangga diambil. Iya. Kemudian bukan cuma di pintu aja ya, melainkan sebagai di pohon-pohon. Soalnya dari Guan-Guan ini udah tahu nih ibunya bersembunyi di bukit deket ya, gimana lah gitu ya. Jadi ada jalurnya gitu. Betul, ya, ada petunjuknya jalan menuju ke rumah. Ya, mungkin dari kecil emang sering main petak umpet bersama ibunya kali ya, nggak tahu. Nah, jadi dia juga menempelkan ronde tersebut di pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan dari bukit tersebut hingga ke rumah. Betul. Jadi budaya ini yang menempelkan ronde di pohon itu juga masih diterapkan oleh berbagai orang ataupun masyarakat yang ada di Tiongkok sana. Ya sampai saat ini. Bahkan di Taiwan ya tadi di pintu juga masih ada. Demikianlah cerita yang dibagikan dari pendongeng kita. Pendongeng kita hari ini. Jadi istilah gampangnya tempel pohon, ibunya pun pulang ke rumah gitu dan ya jadi keluarga harmonis lagi. Iya, berkumpul lagi, bersatu lagi. Ya, dan karena itu juga ya kalau yang namanya festival Tongzi bisa dikatakan untuk hari ibu nih bagi sebagian jadi teman-teman mungkin Tiongkok. Jangan bingung juga ya kenapa ronde bukan untuk dimakan, ada yang juga mengambil rondenya untuk tempel sana, tempel sini. Betul. Jadi ini ada ceritanya. Betul, ada ceritanya. Bukan karena itu lagi makan permen karet terus ditempelin kayak gitu, bukan. Denda loh Pak. Denda. Ini tidak boleh menempel sembarangan ya berarti ya. Dan apa lagi? Dan untuk di Tangcie yang ada di Taiwan mungkin kalau saya sendiri sih jarang beli ya. Tapi kalau Amina sih biasanya sih beli sih, dan Amina biasanya beli dulu kalau di Indonesia kita bikin sendiri. Jadi rame-rame. Rame-rame tinggal kasih tahu mama, aku pengen yang coklat, bikin coklat yang banyak kan. Terus kalau misalnya di Taiwan karena orangnya juga lebih sedikit jadi beli aja. Di tinggal pasar beli. Juga banyak yang sudah menjual dan juga masih banyak pilihan. Mau yang ada isinya atau yang polos juga ada gitu. Isinya juga macam-macam dari isi yang manis, asin itu juga ada. Seperti Amina paling suka itu isi wijen sama kacang tanah. Iya, betul. Tapi untuk kalau beli kayak gini otomatis sebelum hari H dong ya. Soalnya dengar kalau pas hari H beli jadi. Beli jadi banyak sih di pasar-pasar sudah tinggal udah per kantong-kantong. Tinggal ambil aja gitu ya. Tapi jangan lupa bayar Kak. Tinggal ambil aja lupa bayar. Harus bayar ya. Betul, dan juga disebutkan nih ya ketika makan tangyuan juga itu juga harus menghindari jumlah yang ganjil. Soalnya ganjil itu kan tansu ya. Jadi tansu itu untuk menghindari pengertian kutan. Kutan yang artinya sendirian, kesepian. Jadi soalnya ronde ini sendiri memiliki makna adalah yuanman ya. Jadi kalau bisa itu makan rondenya dihitung, jangan sampai ronde yang ganjil. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kan di Taiwan ada ronde yang gede kan ya. Yang isi. Dalamnya ada isi. Udah makan 4 udah kenyang itu. Itu kebanyakan Kak. Kebanyakan. Itu 2 terus sama ronde-ronde kecilnya. Enggak, biar mudah hitung maksudnya. Kalau yang kecil kan mungkin hitungnya agak ribet ya. Kalau 2 kan, kalau yang gede kan ya, makan 2 atau 4 kenyang. Jadi harus hitung ya. Jadi kasihan ya kalau orangnya nggak habis buat makan 1 aja harus
terpaksa makan dua. Iya, itu kalorinya luar biasa sih ronde itu ya. Jadi sangat menarik sekali ya untuk asal usulnya festival Tongzi ataupun Tangcie ini. Jadi bukan cuma hari onde aja, melainkan ada cerita juga di baliknya mengapa nih banyak orang yang bisa makan, kemudian bisa nempel pintu, nempel pohon segala macam. Betul. Dan juga disebutkan ya dalam perayaan Tongzi ini juga katanya kalau malam itu jangan keluar. Waduh. Ya, di rumah saja. Kalau mau keluar pun kalau orang zaman dulu itu ya, mereka itu akan bawa garam. Iya, jadi kalau ketemu tuh lempar. Ketemu apa? Ketemu yang teman baik maksudnya ya. Oke deh teman pendengar, untuk udara kita sampai di sini sedikit cerita tentang Tongzi, semoga saja juga bermanfaat. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye. Ya, di Facebook masih berlanjut. Masih tetap berlanjut ya. Jadi gimana? Udah pada makan berapa biji? Aku kemarin malam kemarin sih udah beli yang di supermarket, yang di freezer, kemudian ke pasar juga udah banyak sih yang udah menata bikin sendiri, terus per kantong-kantong sudah satu kantong, kita tinggal ambil mau pilih, ada yang ukurannya boba, ada yang ukurannya mini. Juga ada ya. Iya sih. Dan juga teman-teman yang di Taiwan juga boleh ya pas lagi Tongzi gini makan ronde. Soalnya Tongzi ini juga termasuk perayaan penting ya. Dan juga orang-orang Taiwan biasanya juga pasti akan makan seenggaknya 1 mangkok aja. Ya. Kemudian harus dihitung ya berapa biji ya, kalau enggak kesepian. Tapi Mama Amina pernah bilang sih makan ronde itu bertanda usia. Bertambah kedewasaan. Tahun dong ya. Iya, makanya takut kalau makannya banyak-banyak usianya tambah banyak dong. Berarti ini juga peluang bisnis nih untuk Anda, maksudnya bikin yang Tongzi atau rondenya yang sekecil ini nih. Ya sekecil kayak bola-bola mini, apa gitu ya, yang mini-mini sekali ya. Sebenarnya kapan sih makan Tongzi? Bukan cuman Tongzi aja ya. Sebenarnya di mana kapan banyak ya perayaan-perayaan besar itu makannya Tangyuan, seperti pesta pernikahan juga ada tangyuan, tapi bukan dalam bentuk kuah sih. Mereka digoreng, terus ditaburi dengan taburin dengan bubuk kacang. Iya, itu juga ada. Iya, kita baca dulu ya komen teman-teman. Ayo, siapa yang suka makan ronde? Iya, ini dari Syabillah Muna, katanya siang kakak. Selamat siang. Kemudian juga dari Abdul Wahab Al-Bilal, BMC Sulbar, hadir lagi menyimak. Terima kasih sudah datang untuk menyimak asal usul ronde. Kemudian ini ada lagi nih Syabillah Muna, katanya barusan kami makan wedang ronde manis dan asin. Wah, lengkap ya. Paket ya, manis asin. Semuanya ada. Belum pernah sih makan yang asin ya. Ada di restoran itu rumah makan Hakka ya. Hakka ada jual. Lumayan bisa ngangetin badan rasa jahe. Plus gula merah. Apalagi dikasih honcao. Apa sih honcao? Honcao. Mantul. Pala bukan. Honcao apa? Honcao itu yang pala yang merah-merah itu bukan sih? Bukan nih. Ini dari Yona Maulana kalau masih. Saya suka wedang. Kasih tahu dong honcao itu apa ya? Ya, ini juga ada salam nih dari Hujiao mah. Tapi masa manis kasih Hujiao. Iya. Kasih tahu dong. Nano rasanya. Ini Listiawati, katanya saya suka wedang ronde. Pas hujan musim dingin, hujan-hujan. Iya, mantep banget. Ya, ngomong-ngomong soal hujan, kayaknya di Malaysia juga lagi banjir ya. Iya. Jadi teman-teman yang lagi berdomisili di Malaysia, waduh hati-hati ya. Kemudian kayaknya Jakarta juga kayaknya sering turun hujan nih. Hari ini ya sering turun hujan. Pekan mendatang juga akan akan ada arus hawa dingin lagi ya. Itu diperkirakan itu bisa nembus mungkin 10 derajat ya. Jadi harus, dan pekan ini pekan hujan sih. Pekan hujan. Yang di Taiwan ya hati-hati. Jaga kesehatan. Kemudian jangan terlalu banyak makan wedang ronde juga. Iya loh, kalorinya kan tinggi banget. Kalorinya tinggi ya teman-teman. Jangan dipikir kecil-kecil begitu. Wedangnya aja kali ya. Wedang jahenya aja. Tapi itu kan juga gula merah. Gula merah juga. Pakai setengah gula. Iya, setengah gula airnya merah. Air banyakin. Enggak. Kalau gitu ya udah air jahe rebus aja.
Tapi serah lah. Tapi emang enak sih kalau udah musim dingin gini makan yang kuah-kuah. Iya, makan itu juga enak. Tuh dari Jakarta juga tiap hari hujan terus, deras banget. Iya, hati-hati ya, Mas. Ini Pak Nurhendro Putranto bilangnya dari Jakarta tiap hari hujan. Kemudian dia ada juga nih dari Nurhendro Putranto juga nih. Kayaknya wedang ronde sih kesukaan keluarga terutama pas musim hujan-hujan gini. Tadi udah baca ya. Iya. Iya sih, yang penting ya jaga kesehatan badan, jaga kehangatan. Terus saat ini kan juga Omikron ya lagi gencar-gencarnya. Kita dengar berita kayak begituan. Aminah juga berharap teman-teman tetap patuhi prokes ya, tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Amin. Ya. Dan itulah salam sehat selalu semuanya teman-teman, dan dari sini mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye.